Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. High fucking with these hoes up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan video tentang karakteristik peserta didik. Di dalam karakteristik peserta didik terdapat 12 karakteristik, diantaranya etnik, kultural, status sosial, minat, kognitif, kemampuan awal, gaya belajar, perkembangan emosi, perkembangan sosial, moral, dan motorik. Dalam sebuah sekolah dan kelas terdapat multi-etnik atau suku bangsa, sehingga dalam melakukan proses pembelajaran dan interaksi dengan peserta didik perlu menggunakan bahasa yang dapat dimengerti oleh semua peserta didik. Peserta didik di dalam kelas mungkin berasal dari berbagai daerah yang memiliki budaya yang berbeda-beda. Budaya yang ada di masyarakat kita sangatlah beragam, seperti kesenian, kepercayaan, norma, kebiasaan, dan adat istiadat. Kelas yang multikultural tersebut, maka pendidik dalam melakukan proses pembelajaran harus mampu mensikapi keberagaman budaya yang ada di sekolahnya atau kelasnya. Dalam suatu kelas, biasanya peserta didik berasal dari status sosial ekonomi yang berbeda-beda, sehingga pendidik dituntut untuk mampu bertindak adil dan tidak diskriminatif. Minat merupakan suatu sumber motivasi yang mendorong diri seseorang untuk melakukan kegiatan yang dipilih dan disukai. Tingkat perkembangan kognitif yang dimiliki peserta didik tentu akan mempengaruhi guru dalam memilih dan menggunakan pendekatan pembelajaran, metode, media, dan jenis evaluasi. Peserta didik harus memiliki pengetahuan dan keterampilan terlebih dahulu sebelum mempelajari pengetahuan atau keterampilan baru. Kemampuan awal peserta didik bersifat individual yang artinya berbeda dengan peserta didik yang lainnya. Gaya belajar merupakan cara yang dipilih atau digunakan oleh peserta didik dalam menerima, mengatur, dan memproses informasi atau pesan dari komunikator. Gaya belajar sendiri dikelompokkan menjadi 3, yaitu visual, auditif, dan kinestetik. Dengan mengetahui gaya belajar peserta didik, maka akan mempengaruhi model pembelajaran, strategi, metode, dan media pembelajaran yang akan digunakan. Dalam proses pembelajaran, peserta didik perlu membawa suasana emosi yang senang atau gembira dan tidak memberi rasa takut pada peserta didik. Perkembangan sosial peserta didik dapat diketahui dari tingkatan kemampuannya dalam berinteraksi dengan orang lain dan menjadi masyarakat di lingkungannya. Motivasi kadang muncul dari dalam diri sendiri dan juga kadang muncul dari faktor luar diri sendiri. Dalam masyarakat di lingkungan sekolah pasti mengenal moralitas. Bahkan moralitas ini dijadikan sumber atau acuan untuk menilai suatu tindakan atau perilaku. Karena moralitas memiliki kriteria nilai yang berimplikasi pada takaran kualitatif, seperti baik buruk, benar salah, pantas tidak pantas, wajar tidak wajar, dan sejenisnya.
Perkembangan motorik merupakan proses yang sejalan dengan bertambahnya usia secara bertahap dan berkesinambungan, di mana gerakan individu meningkat dari keadaan sederhana, tidak terorganisir, dan tidak terampil ke arah penguasaan keterampilan motorik yang kompleks dan terorganisir dengan baik. Itulah tadi video tentang ragam jenis karakteristik peserta didik. Sekian video dari saya tentang karakteristik peserta didik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like ya guys. Thank you for watching.